Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di akhir pekan ketika kebanyakan manusia mengisi waktunya dengan menikmati keindahan taman-taman dunia, maka kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan hadir di taman-taman surga. Sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesejukan, dan sebuah tempat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ketika manusia lain berada di belahan bumi yang mungkin tempat itu biasa, maka kita sekarang ini berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Maka tidak ada ungkapan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini kecuali bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat kepada para sahabatnya agar meluangkan waktu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah sebentar. Qila, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaquz dzikri." Itu tempat dibacakannya ayat-ayat Allah dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama di majelis ilmu yang mulia. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah dua hadis qudsi, hadis yang ke-21 dan hadis yang ke-22. Hadis ini kita gabung pembahasannya karena saling terkait dan redaksinya ringkas sehingga bisa diselesaikan dalam satu kali kajian insyaallah. Semoga dengan mengkaji hadis-hadis qudsi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, membuka hidayah kepada kita, karena hadis-hadis qudsi banyak berbicara bagaimana pensucian hati, bagaimana seorang hamba melembutkan hatinya sehingga dia bisa peka kepada ayat-ayat Allah yang mulia. Hadis yang kita akan bawakan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana pada hadis yang ke-21 menyebutkan tentang seorang hamba yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hadis yang ke-22 menyebutkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Kita mulai pada hadis yang ke-21 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
qala Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika hambaku senang bertemu denganku, niscaya aku pun akan senang bertemu dengannya. Dan jika seorang hamba tidak senang bertemu denganku, kata Allah, maka aku pun tidak senang bertemu dengannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di juz yang ke-6 nomor 7065, Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya di juz yang ke-4 nomor 1835. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4303. Pada hadis yang pertama ini terambil 7 faidah. Faidah yang pertama, bahwa kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah ini terambil dari potongan hadis yang pertama, idza ahabba 'abdi liqa'i, jika hambaku senang bertemu denganku. Kematian merupakan salah satu sarana seorang hamba bertemu dengan Rabb-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak semua kematian hamba menjadikan dia bertemu dengan Rabb-Nya. Semuanya tergantung amalan yang dilakukannya ketika di dunia. Untuk orang-orang kafir, kematian mereka tidak menjadikan mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk orang-orang yang beriman, kematiannya menjadikan salah satu sebab dia bertemu dengan Allah, Rabb yang telah menciptakannya. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang lainnya tentang kematian menjadi sebab seorang hamba bertemu dengan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'allahi, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mautu qabla liqa'illahi, dan kematian menjadi sebab bertemunya seorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin bertemu dengan Allah, caranya bagaimana? Harus mati dulu. Kalau ingin masuk surga, caranya gimana? Mati dulu. Jangan pengen surga tapi nggak mau mati, nggak bisa. Jadi semua harus dengan jalur kematian, meskipun tidak semua kematian mengantarkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa terambil dari hadis yang mulia ini, bahwa kesenangan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi ketika naza', ketika tercabutnya ruh. Kesenangan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi ketika naza', ketika tercabutnya ruh seorang hamba itu. Perasaan senang dan tidak senang yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan dalam kondisi normal seperti sekarang ini, tapi yang dimaksudkan adalah ketika seorang hamba mengalami sakaratul maut, mengalami naza', detik-detik terakhir dia akan meninggalkan dunia ini. Akankah dia berbahagia
ataukah dia takut bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Shuraih bin Hani rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menanyakan tentang apa maksud senang dan tidak senang dalam hadis ini. Dikisahkan oleh Shuraih bin Hani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man ahabba liqa Allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi, barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Apa kata Shuraih bin Hani rahimahullahu ta'ala ketika mendapatkan hadis ini, seperti yang sedang kita pelajari malam ini? Antum beruntung dapat hadisnya sekalian syarahnya. Dulu para sahabat, para tabi'in hanya dapat redaksi hadisnya. Syarahnya, keterangannya mereka harus tanya kepada para sahabat. Kalau sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat yang besar seorang diberikan hidayah untuk mudah hadir di majelis-majelis keilmuan. Apa kata Shuraih bin Hani rahimahullahu ta'ala ketika mendapatkan hadis ini? Kata dia, fa'ataitu Aisyata, aku jauh-jauh mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fakultu, aku tanyakan kepada Aisyah, ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha. Kata dia, ya ummal mu'minina, wahai ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sami'tu Aba Hurairah yadhkuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan. Aku mendengar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana kadzalik faqad halakna. Kalaulah hadis ini benar, niscaya kami akan binasa dengan hadis tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Belum berikan komentar. Faqalat innal halika man halaka biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang binasa adalah orang yang binasa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sabda Nabi yang menyebutkan fulan binasa, amalan ini binasa, maka itu amalan yang membinasakan. Wa madzaka, apa kiranya redaksi hadis yang engkau mengatakan hadis itu kalau diamalkan maka itu akan membinasakan. Qala, maka Shuraih bin Hani rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun akan senang bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Apa kata Shuraih bin Hani yang menjadikan dia tadi menganggap binasa? Kata beliau, walaysa minna ahadun illa wa huwa yakrahul mauta. Dan tidaklah ada seorang di antara kita kecuali semuanya pasti benci dengan kematian. Padahal kematian menjadi sarana apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bila mengatakan faqalat qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan hadis itu. Wa laisa billadhi tadhhabu ilaihi, akan tapi maksudnya tidak seperti yang engkau fahami. Makna hadis itu, syarah hadis itu tidak seperti yang engkau fahami. Makanya hadis qudsi itu jauh lebih membutuhkan syarah dan penjelasan daripada hadis-hadis nabawi. Kenapa? Karena kadang maknanya seperti ini.
tidak mudah langsung dicerna dengan akal manusia, butuh syarah, butuh penjelasan. Makanya kita pilih kajian kita ini syarah hadis qudsi. Jumlahnya berapa hadis kemarin? Rencananya 150-an hadis. Kita baru sampai di hadis yang keberapa? 21. Masih lama perjalanan kita ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan bisa menyelesaikan semua hadis-hadis qudsi yang mulia untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan itu yang diinginkan maksud hadis ini. Bagaimana maksudnya? Kata Aisyah, walakin idza syakhasal basar. Akan tetapi ketika pandangan sudah terangkat, mata seorang sudah terbelalak, wa hasrajas sadr, dan nafas sudah sampai di kerongkongan. Artinya detik-detik diangkatnya ruh. Nafas manusia sudah sampai di kerongkongan. Wa sya'aral jildu, dan kulit sudah keriput karena sudah keluar ruhnya. Wa tasannajatil asabi, dan jari jemari ini sudah keriput ya, dan kulit itu menggigil dan jari jemari sudah keriput pucat karena sudah tidak ada lagi ruhnya. Fa inda dzalika, saat seperti itulah, man ahabba liqa Allahi, barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah saat itu, ahabballahu liqa'ahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi, barang siapa yang saat itu dia benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, niscaya Allah pun akan benci bertemu dengan ruhnya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ketika menggambarkan detik-detik keluarnya ruh dari jiwa manusia, dari tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak apabila ruh telah sampai di kerongkongan. Ruh itu dicabut oleh malakul maut dari ubun-ubun manusia, sehingga yang akan mati duluan adalah bagian kaki, terus ke atas sampai ruh itu di sini. Sudah hampir lempas ruh itu. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan, waqila man raq, orang-orang sekitar kita akan mengatakan, siapa yang bisa meruqyah orang ini? Mana dokter ahli yang bisa mengejar nyawanya supaya tetap terselamatkan? Wa dhanna annahu al-firaq, sedangkan ruh itu sudah yakin, sudah tahu bahwasanya ini adalah hari firaq, hari berpisah dengan kehidupan dunia. Kenapa dia yakin ini hari perpisahan? Karena dia telah melihat malakul maut. Dia telah melihat dunia yang lain, alam barzah yang sudah dibukakan untuknya. Wal taffatis saqu bis-saq, ketika bertemu dua lutut, dua betis manusia, karena harus dibungkus dengan kain kafan, akan dibungkus dengan kain kafan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, dan pada hari itu adalah hari manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan mengalami saat-saat ini, saat-saat bagaimana keluarnya ruh dari jiwa, dari tubuh manusia. Maka siapa yang senang bertemu dengan Allah saat itu, dialah yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan ruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pelajaran yang ketiga para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang merasa senang bertemu dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya setelah kematiannya. Seorang hamba senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberitahu tentang hal-hal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya setelah kematiannya. Seorang hamba senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberitahu tentang hal-hal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya setelah kematiannya. Ketika seorang mengalami naza', mengalami detik-detik sakaratul maut, ketika itu dia diberitahu tentang apa yang akan dilaluinya setelah kematian. Apakah itu perkara yang menggembirakan atau perkara yang menakutkan? Dan telah diberitahu apakah dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga ataukah dia dilemparkan ke dalam neraka. Karena pengetahuan itulah ada orang-orang yang senang bertemu dengan Allah karena akan dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang yang takut bertemu dengan Allah karena akan dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keterangan hadis ini dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabbullahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Qalat Aisyatu au ba'du azwajihi. Ketika dibacakan hadis ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha atau sebagian istri-istri Nabi yang mendengarkan hadis ini, mereka mengatakan, "Inna lanakrahul mauta." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini takut dengan kematian wahai Rasulullah. Qala laisa dzaki. Kata Nabi, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Bukan itu maksudnya wahai istriku. Apa kata beliau? Walakinnal mu'mina. Akan tapi seorang mukmin idza hadarahul mautu, ketika kematiannya telah datang, ketika ruhnya akan dicabut oleh malakul maut, busyira biridwanillahi wa karamatihi, dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Diberitahu bahwasanya sebentar lagi engkau akan masuk di alam barzah. Di sana akan dilapangkan kuburanmu. Engkau akan ditemani dengan amal-amal kebaikanmu selama di dunia, dan akan ditunjukkan di surga mana engkau akan berada. Itu kalau orang yang beriman. Kemudian kata Nabi SAW, "Falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu." Setelah diberitahu itu, orang yang mau meninggal tadi itu, tidak ada sesuatu yang lebih dia senangi kecuali segera ingin mati. Karena dia tahu setelah mati dia akan mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas di alam barzahnya. Fa'ahabba liqa Allahi, sehingga dia pun senang bertemu dengan Allah. Wa ahabbullahu liqa'ahu, dan Allah pun senang menerima ruhnya. Wa innal kafir, adapun orang-orang kafir, idza hudira, ketika kematiannya sudah datang, ajalnya sudah sampai, habis masa hidupnya di muka bumi ini, busyira bi'adzabillahi wa uqubatihi, akan diberitahu tentang siksa Allah dan hukumannya. Engkau akan dipukul, engkau akan dicambuk, engkau akan disiksa. Bahkan inilah tempatmu di neraka nanti. Apa respon orang ini? Falaisa syai'un aqrau ilaihi mimma amamahu. Tidak ada sesuatu yang lebih dia benci kecuali apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Kenapa dia tidak suka kematian?
Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi akan disiksa dia. Maka fakariha liqa Allah, dia pun tidak suka bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan rohnya. Lihat bagaimana detik-detik tragis kematian orang-orang kafir yang Allah gambarkan dalam surat Muhammad. Bagaimana ruh itu ketakutan tidak mau keluar dari badannya, sehingga malakul maut harus menarik ruh itu dengan cakar besinya dari wajah dan duburnya, ditarik supaya mau keluar, karena saking takutnya dengan penyiksaan yang sudah dikabarkan kepada dia. Dipaksa ruh itu keluar, ditarik dari wajah dan duburnya sampai robek ruh itu dengan cakar besi khusus pencabut ruh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-27 dan ke-28. Allah berfirman, "Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah." Bagaimana kiranya orang-orang kafir ketika dicabut ruhnya oleh para malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditarik dengan cakar besi di wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Kenapa seperti ini? Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah, karena mereka tidak suka, mereka membenci dengan apa yang Allah turunkan, dan mereka mencintai, menyukai apa yang Allah benci. Maka itu menjadikan mereka kematiannya tragis itu. Adapun orang-orang yang beriman, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka ketika detik-detik terakhir di kehidupan dunianya, mereka diberikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Ya Nabi Allahi, akarahiyatul mauti." Wahai Nabi Allah, kami ini takut dengan kematian. Artinya apakah kami akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencinya kami dengan kematian itu? Fakulluna nakrahul mauta, kami semua tidak suka dengan kematian wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzaliki, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Adapun orang yang beriman ketika meninggal dunia diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan keridhoannya dan surganya, fa ahabba liqa'allahi fa ahabbullahu liqa'ahu, maka dia pun senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang senang bertemu dengan Allah, karena detik-detik kematian kita diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa istiqamah di atas kebaikan. Detik-detik dia berpisah dengan dunia dikawal dengan banyak malaikat yang memberikan dukungan, support, memberikan penguatan-penguatan kepadanya, sehingga dia tidak takut dengan kematian itu, bahkan cinta dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan ucapan itu,
tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya. Kapan turunnya malaikat? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan idza qubida arwahuhum, malaikat akan turun ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikat maut. Malaikat ini akan berikan 3 berita. Alla takhafu, janganlah engkau takut dengan kehidupan yang akan engkau hadapi setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Maksudnya jangan bersedih dengan dunia yang akan engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan dukungan dari para malaikat. Kapan tadi turunnya malaikat? Kapan? Ketika ruhnya akan dicabut, membawa berapa berita malaikat tadi? 2 apa 3? 3. Yang pertama apa? Janganlah engkau takut. Takut dari apa? Kehidupan setelah kematian. Nanti kan ada himpitan kubur, ada pertanyaan kubur, fitnah kubur, dan sekian banyak fase-fase yang lainnya. Itu alla takhafu, jangan takut. Yang kedua, jangan bersedih. Bersedih dari apa? Dari kehidupan dunia yang ditinggal. Dia harus meninggalkan hartanya yang dia siang malam mencarinya. Dia harus meninggalkan istri tercintanya yang setengah umurnya bersama istri itu. Dia harus meninggalkan anak-anak penyejuk pandangan matanya. Sedih nggak kira-kira orang seperti ini? Sedih. Dia harus tinggalkan anak istrinya dan nggak akan balik lagi. Tapi kata malaikat, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, karena engkau akan diberikan pengganti teman yang lebih baik, yaitu amalanmu ketika di alam barzah nanti. Dan yang ketiga apa? Diberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi kalau ditanya kenapa orang yang beriman itu senang bertemu dengan Allah ketika kematian, kenapa dia senang? Kenapa dia kok senang bertemu dengan Allah? Karena ketika akan dicabut ruhnya sudah diberitahu kabar apa? Kabar gembira. Kenapa orang kafir tidak suka bertemu dengan Allah? Karena ketika akan dicabut ruhnya sudah diberitahu akan siksa neraka. Itu. Jadi senang dan tidak senangnya nggak bisa dibuat-buat. Tergantung apa yang akan dilihat ketika sakaratul maut itu. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Nya-nya, N-nya besar ya. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis ahbabtu liqa'ahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku pun senang bertemu dengannya. Hamba yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Hamba yang disenangi oleh Allah ini akan mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kemuliaan, dan yang terbesar akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ending dari senangnya seorang hamba bertemu dengan Allah, maka dia nanti akan berujung cerita hidupnya dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan seorang yang dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah kenikmatan yang terbesar. Dan ketika seorang masuk dalam neraka, wal iyadzubillah, itu adalah kecelakaan yang paling celaka. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh itulah orang yang benar-benar beruntung.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis yang mulia ini, kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seseorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran dan kemaksiatan merupakan sebab seseorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kelima ini terambil dari potongan hadis wa idza kariha liqa'i, apabila hamba itu tidak senang bertemu denganku. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadikan hamba tidak senang bertemu dengan Allah? Jawabannya bagaimana? Kekufuran dan kemaksiatan menjadikan hamba nanti tidak senang bertemu dengan Allah, karena nanti dia akan melihat siksaan yang sudah menantinya. Semoga dengan mendengarkan hadis ini menjadi pengerem kita dari kemaksiatan yang mendorong jiwa kita untuk melakukannya. Disebutkan dalam ayat tadi ya tentang orang-orang kafir yang ruhnya takut ketika akan dicabut oleh malakul maut ya. Kita tambahkan sedikit sebelum adzan. Disebutkan oleh para mufassirin, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ulama-ulama tafsir yang lainnya, ketika menafsirkan surat Muhammad pada ayat yang ke-27 dan ke-28 tadi, mereka mengatakan nyawa mereka tidak mau keluar dari jasadnya, sehingga malaikat maut harus mencabutnya dengan paksa, dengan memukul wajah mereka dan punggung mereka menggunakan cakar besi yang sangat keras agar nyawa itu mau keluar dari jasadnya. Kenapa ini terjadi? Kata para mufassir kita, disebabkan karena mereka mengikuti perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa itu? Kekufuran dan kemaksiatan. Dan mereka membenci perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Apa itu? Yaitu keimanan, tauhid dan ketaatan. Jadi orang yang terjerumus pada kekufuran dan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, kalau tidak segera bertobat, menjadikan dia nanti benci bertemu dengan Allah. Karena ini amalan yang dibenci oleh Allah. Dan orang yang menyukai perkara yang disenangi oleh Allah, apa tadi di antara contohnya? Keimanan, tauhid dan ketaatan. Maka dia pun akan senang bertemu dengan Allah, karena hidupnya diisi dengan hal-hal yang disenangi oleh Allah, sehingga dia pun senang bertemu dengan Allah dan Allah pun senang bertemu dengannya. Baik, kita tambahkan pada 2 poin berikutnya ya. Adanya kita agak pending sedikit. Poin yang ke-6 adalah Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. N-nya besar karena nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Yang hamba itu tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini terambil dari akhir hadis tadi, karihtu liqa'ahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala pun tidak suka bertemu dengannya. Hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka bertemu dengan ruhnya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita teruskan setelah mendengar adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah.
La haula wala quwwata illa Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelum kita masuk pada pelajaran yang terakhir, yang ketujuh dari hadis yang sangat indah ini, kita coba murojaah bersama 6 faidah yang sudah kita keluarkan dari hadis yang ringkas tapi memiliki banyak pelajaran ini. Apa faidah yang pertama? Kematian adalah sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesenangan bertemu dengan Allah terjadi kapan? Ketika nazar. Yang ketiga, seorang merasa senang bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena diberitahu tentang hal-hal yang disediakan oleh Allah untuknya setelah kematiannya. Kemudian yang keempat, kok yang depan aja ini yang baca ini? Mana yang belakang-belakang? Jangan-jangan ibu-ibu juga nggak baca. Ya coba yang keempat, apa saja? Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Yang kelima, kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Taib. Pelajaran yang ketujuh yang terakhir dari hadis ini adalah anjuran agar menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang tersirat di sana. Hendaknya seorang hamba menyiapkan bekal untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang ketujuh, anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan mungkin seorang tidak mendapatkannya. Kendaraan mungkin seorang tidak mendapatkannya. Bahkan pasangan hidup mungkin seorang tidak mendapatkannya. Tapi kematian seorang pasti menemuinya. Sehingga semoga hadis ini menjadi pemantik semangat kita untuk senantiasa ingat tujuan hidup kita adalah beribadah untuk bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai hiruk pikuknya kesibukan dunia menjadikan kita lupa dengan tujuan kita, yaitu berbekal untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terakhir 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, atau 20 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah menurunkan satu ayat, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kematian kalian besok. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, yang hari itu akan disempurnakan balasan dari amalan yang telah kalian kerjakan selama di dunia ini. Wahum la yuzlamun, dan kalian tidak akan pernah didolimi selama-lamanya. Ingat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita hari ini, salat maghrib, salat isya, dan berbagai amalan kebaikan hari ini bukan untuk kita nikmati sekarang. Kesejukan majelis ilmu hanya sekedar DP saja. Kenikmatan mendengarkan ayat Al-Quran hanya sekedar sedikit dari apa yang akan kita dapatkan nantinya. Balasan yang sempurna akan kita dapatkan ketika hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang akan menikah, dia siapkan persiapan hari H pernikahannya, maka kita sebagai seorang manusia seharusnya menyiapkan hari H kematian kita. Akankah kita ketika kematian senang bertemu dengan Allah, ataukah naudzubillah min dzalik seorang benci bertemu dengan Allah? Naudzubillah min dzalik. Bagaimana caranya supaya senang? Kita harus berusaha meninggalkan kemaksiatan, kita meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, dan kita berusaha berada di atas ketaatan yang Allah mencintainya. Itu bekal agar kita ditunjukkan oleh Allah apa yang akan kita dapatkan setelah kematian, sehingga muncul rasa senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, target kita adalah hari berpisah dengan dunia. Ciptakan amalan-amalan indah, lakukan amalan-amalan mulia untuk hari bertemu dengan Allah nanti. Dan hari itu kita semua tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana apa yang akan dilakukan keesokan harinya, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tapi yang jelas dia pasti meninggal. Maka persiapkan, sewaktu-waktu dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam kondisi senang bertemu dengan Allah. Kalaulah kita boleh mengingatkan dalam kesempatan yang mulia ini, semoga satu ayat yang Allah letakkan di akhir surat Al-Kahfi ini menjadi pemantik semangat kita untuk tidak letih melakukan amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakannya, yang telah memudahkan seluruh perkara hidupnya, diberikan harta, diberikan istri, diberikan anak, dimudahkan urusannya. Kalau ada hamba yang ingin bertemu dengan Rabb yang memudahkan urusannya, maka ayat ini semoga menjadi pemantik semangat dia untuk tidak letih melakukan amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa dari hambaku yang rindu bertemu denganku, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia mengisi hari-harinya dengan amal salih. Biarkan orang melakukan maksiat, kemungkaran, kerusakan, biarkan. Yang penting kita isi hari-hari kita dengan amalan kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan lupa, amal salih ini harus ditata niatnya.
kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita hadir di majelis ilmu hanya mengharap bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Tidak ingin disanjung manusia, tidak ingin dipuji manusia. Luruskan niatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika ibadah, hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amal soleh itu bagus, meluruskan niat jauh lebih bagus. Karena betapa amalan-amalan soleh itu menjadi tidak bermakna ketika tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dengan tidak bermaksud ingin memamerkan amalan antum ya, maka ana ingin berikan apresiasi kepada para ikhwan yang hari ini yang sudah baca Quran. Siapa yang sudah baca Quran? 1. Siapa lagi? 2, 3. Hari ini sudah baca Quran. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semoga cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, silakan. Yang merasa baca Quran ambil, yang belum nggak boleh. Masih ada 4 ini. Pertanyaan kedua. Siapa di antara antum ya ikhwan ya, yang hari ini sudah sholat duha 4 rakaat? Nah, 4 jumlahnya. Yang sudah dapat nggak usah angkat tangan ya, karena bagi yang belum ya. Ya, 1, 2, 3. Oh, kurang 1 ini. Oh, kurang 4. Karena ini jumlahnya 4 ini. Taib. Yang 3 buat ikhwan, yang 1 buat ibu-ibu. Ada nggak yang sholat duha 4 rakaat Bu hari ini? Oke, 1 ini buat ibu-ibu. Silakan diberikan yang paling layak ya. Silakan, ini 3 buat ikhwan yang sholat duha 4 rakaat. Iya, Masya Allah. Semoga itu menjadi penyemangat untuk istiqomah ya. Karena kalau boleh berpesan ya, dalam majelis yang mulia ini kembali anak ingatkan untuk anak pribadi dan antum semuanya, kalau bisa tidaklah kita selesai sholat subuh kecuali setelah itu baca zikir pagi. Setelah itu baca Al-Quran. Baru setelah itu terserah antum, mau buka ini, mau buka itu, terserah sudah. Setelah itu sempatkan di 1 hari itu, pagi itu, ketika antum beraktivitas sholat duha 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian pesan ana yang ketiga, jadi baca zikir pagi, baca Al-Quran, sholat duha 4 rakaat. Yang keempat, menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang pahalanya rumah di surga. Yang kelima, kalau antum selesai buang hajat di kamar mandi ya, bukan buang angin ya. Ya kalau mau bagus, tapi kayaknya memberatkan. Di kamar mandi sempatkan wudu. Kalau terburu-buru ya 2, maksudnya 2 kali basuhan. Kalau keburu-buru ya 1 kali basuhan. Kenapa? Antum bayangkan ini. Kita kan nggak tahu nih kapan ruh tercabut. Kalau antum sedang dicabut oleh Allah ruhnya dalam kondisi wudu, mulia nggak kondisi itu? Mulia. Dan kita tidak tahu kapan ruh kita dicabut. Naudzubillah ya, kecelakaan, sakit itu hanya penyebab. Intinya sudah habis jatah hidupnya. Jadi yang kelima itu jaga wudu. Setelah buang hajat kamar mandi, sempatkan wudu sebentar, nggak sampai 5 menit kalau udah biasa. Cepat sudah hafal. Dan yang keenam, jaga sholat sunnah witir sebelum tidur. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik, malam ini masih menjadi penghuni dunia, besok pagi sudah menjadi penghuni akhirat. Kita tidak tahu. Semoga itu menjadi amalan yang bisa kita istiqomahkan ya, selain kebiasaan rutin kita senantiasa meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Taib, akhirnya kita masuk pada hadis yang kedua, hadis yang ke-22. Ada 3 faidah yang bisa kita ambil, dan ini masih ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu alal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Dia menulis di kitabnya di Lauhul Mahfuz yang mulia,
dan dia menetapkan untuk dirinya sendiri zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan diletakkan tulisan itu di sisinya di arsy Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa isi tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Bukhari dalam sahihnya di juz yang ke-6 nomor 6969, dan lafaz ini milik Bukhari. Al-Imam Muslim dalam sahihnya di juz yang ke-4 nomor 2751, Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya di juz yang ke-5 nomor 3543, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 4295. Dan di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah di juz yang ke-10 nomor 3467. Dari hadis yang mulia ini ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Karena pendek maka kita bahas bersama dengan hadis yang ke-21. Pelajaran yang pertama menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis suatu ketetapan untuk dirinya sendiri, nyanya besar. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis satu ketetapan untuk dirinya sendiri. Coba anak-anak ini bisa main di belakang kayaknya, biar tidak mengganggu konsentrasi orang tuanya. Iya, karena kita usahakan ya majelis kita majelis yang tenang, yang jauh dari kebisingan supaya mudah untuk menangkap keilmuan. Baik. Apa tadi pelajaran yang pertama? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis ketetapan untuk dirinya sendiri. Pelajaran ini terambil dari potongan hadis yang pertama, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Ketika Allah menciptakan makhluk, dia menulis dalam kitabnya di Lauhil Mahfuz bahwa dia menetapkan untuk dirinya sendiri. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ada ketetapan Allah untuk makhluk-makhluknya yang disebut dengan takdir itu, dan ketetapan Allah untuk zatnya yang mulia. Jadi takdir Allah sudah ditentukan dengan penciptaan kolam, penciptaan pena yang menuliskan semua takdir seluruh makhluk. Kapan kejadiannya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Kataballahul khalaiqi bi khamsina qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ketetapan Allah untuk makhluknya. Ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk zatnya sendiri. Di antaranya dalam masalah ini. Di antaranya, kapan penulisan itu Allah menetapkan untuk dirinya sendiri yang mulia Subhanahu wa taala. Kejadian itu terjadi sebelum Allah menciptakan makhluk. Sama-sama sebelum dilakukan penciptaan makhluk. Allah sudah tetapkan itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi. Rabb kalian telah menulis ketetapan untuk dirinya dengan tangannya yang mulia. Kapan? Qabla an yakhluqal khalqa, sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya? Rahmati sabaghat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Jadi ini sudah Allah tetapkan sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Apa tulisan yang dimaksudkan di sini? Tulisan apa? Sesungguhnya rahmatku
mengalahkan murkaku. Ini kan yang Allah tetapkan. Allah murkanya itu tidak akan mengalahkan rahmatnya. Allah sudah menetapkan dalam zatnya yang mulia. Dan tulisan ini tulisan yang mulia. Kenapa mulia? Disebutkan dalam hadis itu, wa huwa wadaun indahu alal arsy. Setelah Allah tulis dengan tangannya yang mulia, diletakkan tulisan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di atas arsy yang mulia. Arsy adalah makhluk Allah yang sangat tinggi yang tidak mungkin dijangkau dengan indera manusia. Makhluk Allah yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang tidak mungkin dijangkau dengan indera manusia, maka meletakkan tulisan di sana sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, menunjukkan kemuliaan tulisan itu. Mulia tulisan itu. Maka sekarang ini kita mengkaji sebuah kalimat yang sangat mulia. Apa kalimatnya? Sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan murkanya. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, sebagai menutup kajian ini. Jadi ini inti dari kajian kita pada poin yang kedua ini. Ini kalimat yang mulia. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan murkanya. Nya besar, N-nya besar maksudnya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan murkanya. Pelajaran ini terambil dari inti pembahasan di hadis yang mulia ini. Di akhir hadis itu disebutkan di sana, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu daripada murkanya. Kenapa? Karena rahmat Allah adalah sifat asal yang dimiliki oleh Allah. Sifat asal Allah itu belas kasihan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Sedangkan murka Allah merupakan sifat yang muncul setelah adanya perbuatan durhaka dari seorang hamba. Lihat bagaimana syarah hadis ini. Hukum asalnya sifat Allah itu rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Allah tidak akan murka kecuali ada hamba yang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Itu pengertian yang pertama. Maksud dari rahmat Allah mengalahkan murkanya, maksudnya rahmat Allah ini hukum asal sifat Allah, sedangkan murka Allah tidak akan keluar, tidak akan muncul kecuali kapan? Ada hamba yang melakukan kedurhakaan. Kalau enggak, tidak akan keluar murka itu. Ini penjelasan yang pertama dari kalangan ulama kita. Kemudian yang kedua, tafsiran dari hadis ini, syarah dari hadis ini menunjukkan bahwa jumlah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan rahmat itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hamba yang mendapatkan murka. Ini syarah yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan rahmat Allah mengalahkan murkanya, maksudnya jumlah hamba yang mendapatkan rahmat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hamba yang mendapatkan murka. Betapa banyak para hamba yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan rahmat, tapi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat Allah tersebut. Dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan Allah berikan, tidak akan Allah keluarkan kecuali hanya bagi hamba yang benar-benar berhak untuk mendapatkannya. Coba antum cerna ya supaya tidak bingung ya. Rahmat Allah ini Allah berikan kepada semua hamba. Bahkan terkadang ada hamba yang tidak masuk hitungan mendapatkan rahmat Allah beri. Tetapi murka tidak akan Allah berikan kecuali pada hamba yang benar-benar layak mendapatkan murka Allah. Sehingga jumlahnya banyak mana kira-kira? Rahmat atau murka yang kena? Rahmat. Ana ambil contoh nih. Jadi contohkan oleh para ulama sebenarnya ini ya.
Contohnya adalah janin, balita, anak-anak yang semuanya tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah sama sekali, tapi Allah berikan rahmat kepada mereka. Janin diberikan rahmat oleh Allah dengan diberikan makanan tanpa janin itu harus bekerja. Diberikan makan melalui pusar ibunya, tali pusar ibunya. Ketika dia keluar, maka diberikan rahmat Allah dengan diberi air susu ibunya tanpa harus dia berusaha payah mencari air susu. Demikian pula anak-anak tanpa dia melakukan ketaatan, Allah berikan kasih sayang orang tuanya, orang tua menjaganya, merawatnya, mengobati ketika sakit, semua rahmat Allah. Meskipun anak ini belum pernah melakukan ketaatan. Kalaulah bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka meninggal anak ini. Meninggal, siapa yang ngasih makan? Yang ngasih makan semuanya Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya. Bayangkan begini ya, kalau antum tidak percaya. Ada seorang anak, orang tuanya ini miskin papa, tinggal tengah hutan. Gimana mau cari makan? Gimana mau bekerja? Hanya dengan rahmat Allah anak ini hidup. Orang tuanya dimudahkan pekerjaannya. Ibunya diberikan kemampuan mengeluarkan air susunya. Ketika sakit ada dana untuk mengobatkan anaknya, sehingga kita menjadi besar seperti hari ini. Sekali lagi semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumlah hamba yang mendapatkan rahmat jauh lebih banyak. Kenapa? Karena seharusnya ada hamba yang sebenarnya tidak layak mendapatkan rahmat, tapi Allah beri. Adapun untuk murka, Allah tidak berikan kecuali pada orang-orang yang berhak yang layak untuk mendapatkannya. Siapa mereka? Di antaranya yang berhak mendapatkan murka Allah adalah seorang yang membunuh orang yang beriman, contohnya, atau orang yang lari dari medan peperangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman murka kepada orang yang membunuh orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang sengaja membunuh orang yang fasik punya iman, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada orang ini. Kenapa Allah murka kepada orang ini? Karena membunuh orang yang beriman. Kalau dia nggak bunuh dapat murka nggak? Nggak dapat. Karena dia membunuh orang maka dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahum adaban azima, dan Allah sediakan baginya siksaan yang besar. Sehingga kata Nabi SAW, la yazalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya satu orang yang beriman. Jadi membunuh orang yang beriman mendatangkan murka Allah. Yang menjadi penekanan kita adalah seorang tidak akan kena murka Allah kecuali melakukan perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah lari dari medan peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16, "Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu." Barang siapa yang mundur ke belakang ketika perang pada hari itu, illa mutaharrikon liqitalin, kecuali karena siasat perang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau karena ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi ketika sudah perang ada orang yang mundur ke belakang, bukan karena siasat, bukan karena ingin menggabungkan dengan panglimanya yang sudah menunggunya, bukan karena itu, tapi karena ketakutan dengan musuhnya. Apa kata Allah? Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia kembali itu dengan kemurkaan dari Allah. Kembali saya tanya, kenapa orang ini mendapatkan murka Allah? Kenapa? Karena lari dari peperangan. Seandainya dia nggak lari, dapat nggak murka Allah? Tidak dapat. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, bahwa tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Taib, ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Coba kita murojaah dulu 3 pelajaran yang terambil dari hadis yang ke-22. Apa yang pertama?
menunjukkan Allah menulis sesuatu ketepatan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, kemuliaan tulisan tersebut. Yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Kalaulah boleh kita gabung ya dua hadis ini sebagai penutup pertemuan kita di malam yang semoga berbarokah ini. Di detik-detik kematian seorang hamba hendaknya memperbesar roja, harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmat Allah itu luas. Janin, balita, anak kecil saja mendapatkan rahmat Allah. Kita orang yang beriman yang berusaha melakukan amalan kebaikan, meskipun kadang tergelincir dalam kemaksiatan, maka perbesarlah rahmat, perbesarlah harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, meskipun kita sudah terperosok pada dosa yang besar. Beranggapan baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan menyambut ruh kita dengan rahmatnya yang mulia. Tapi tentunya dengan menjauhi perkara-perkara yang merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua hadis ini menjadi penyemangat kita untuk melakukan amalan kebaikan, dan ketika beramal muncul roja, harapan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala masukkan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di majelis ilmu yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melangkahkan kaki di surga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita di dunia berusaha mendekat di tempat-tempat yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.